Saudara Sultan ini untuk merespon tadi pengalaman Sang Master Lele. Baik ketika di laut maupun di kolam ya. Kenapa sampai frustasi harus baramundi yang dipancing ini perlu disampaikan. Kamu tuh tenang nih. Dan anehnya begini mas, Sultan mancing baramundi itu merugikan banyak orang itu. Gitu ya. Nah makanya yang punya keramba dirugikan, kita sebagai teman dirugikan. Karena dilepas ke alam. Jelas itu dia konsepnya. Makanya apa yang dipikirkan itu perlu kita dengarkan pada kesempatan hari ini gitu kan Mas ya. Oke. Iya betul. Ya sekarang silakan Saudara Sultan. Terima kasih Pak Fajar. Ya mungkin terlalu frustasi berkali-kali mancing di situ Bondo, boncos nih Pak. Jadi saking ganggunya muncal di di keramba isinya kakap tuh. Itu sih apa ya, mungkin kalau pengalaman mancing di laut ngelihat kok boncos terus, apa mungkin ada pengaruh dengan itu juga sih apa namanya kalender mancing itu kan ada bulan-bulan yang bagus untuk mancing. Mungkin kita nggak pernah memperhatikan itu juga sih. Ya, beberapa kali kita mancing di Situbondo melihat kalender itu kok mesti arusnya nggak pernah bagus. Sedangkan kita lihat kayak Mas Jaya ngeliatin mancing sebelumnya itu kok mesti dapetnya banyak. Nah ketika kita mancing kok mesti boncos. Mungkin Saka yang lebih paham tentang astronomi. Hitungan Jawa gak selalu kita langgar, Mas Sultan. Gimana Pak Chris? Mungkin bisa diceritakan, Doro. Mungkin Pak Chris bisa menceritakan itu. Kapan waktu yang baik untuk mancing di laut. Supaya kita nggak terlalu lama Pak boncos Pak. Capek juga Pak. Berulang kali boncos. Ya, hitung-hitungan bulan itu aja ya. Kadang-kadang kita tergantung juga oleh bulan itu mempengaruhi, mungkin kalau agak-agak soal ilmiah itu gravitasi dari daya tarik dan daya tarik. Itu mempengaruhi kalau yang dengar-dengar secara umum tentang kenapa kita harus menggunakan kalender. Bahkan di luar negeri pun juga penggunaan kalender ini meskipun mereka memiliki teknologi yang canggih, tapi dia tetap memperhatikan ini hitung-hitungan Jawa ini ya. Kalau tanggal 1 itu bagus, kalau tanggal 15 Jawa tapi ya itu ombak besar, arus rusak. Tapi kemarin itu kita hanya berpatokan pada bulan gelap. Begitu saya turun di sana, saya langsung diberitahu Mas Fajar, kita mancing hanya sampai jam 10. Waduh, saya sudah agak pesimis ini. Kenapa? Ya karena arusnya nggak jelas ini, Pak. Nah ini yang juga mempengaruhi. Gitu, kalau dari tambahan saya, kalau secara detail hitungan Jawa, sebetulnya ada sebetulnya, tapi itu nanti bisa saya share ke teman-teman nanti kalau tanggal sekian, ombak sekian, berapa yang sampai tanggal. Pokoknya hitung-hitungan kalender Jawa. Ada memang, tapi saya nggak hafal sekali. Itu Mas Fajar. Oke, terima kasih Pak Chris atas masukan tentang pengamatannya kenapa beberapa kali kita melakukan trip Situbondo selalu mengalami keboncosan. Tapi alhamdulillah boncos spirit tetap selalu ada ya untuk teman-teman semua ya ini ya.
Karena terus terang pribadi ini masih apa ya, penasaran dengan itu kayak apa rasanya gitu ketika nyantol di kail saya gitu dan ketika ada tarikan itu. Nah, untuk selanjutnya tadi Mbak Sasa katanya ingin menanyakan sesuatu, silakan Mbak Sasa. Tanya apa ya? Kan saya nggak pernah mancing. Tapi kan kelihatannya mancing itu nunggu itu kan lama. Nah itu biar nggak bosen itu gimana? Emang nggak bosen gitu nunggu ikannya dapet? Saya pengen mancing. Kayaknya seru ya dengar obrolan-obrolan bapak-bapak ini. Oke, Mbak Sasa ada 2 pertanyaan ya, gitu. Satu pertanyaan sama 2 keinginan untuk ikut gabung dengan mancing. Pertanyaan pertama tadi tentang gimana caranya kenapa tim para angler ini tidak mengalami kebosanan ketika di atas perahu atau di kolam. Mungkin dari Bapak Kristanto dulu untuk bisa menyampaikannya. Di-unmute dulu. Sudah. Ya. Terima kasih. Saya nanti lebih mengamati persoalan misteri, ya. Persoalan yang unpredictable atau persoalan yang mungkin non teknis ya. Jadi betul ya, kadang-kala ada kepercayaan bahwa kalau kita mancing dalam tanda petik itu hanya pelarian, itu juga sangat berpengaruh kepada persoalan boncos dan tidak. Ini secara tegas ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau mancing dalam keadaan stres, mancing dalam keadaan ada persoalan yang mengganjal, terus juga itu menjadi trauma yang tidak selesai-selesai, itu biasanya juga pengaruh banget gitu loh terhadap perolehan atau bahkan ada kepercayaan kalau mancing di sungai atau di kolam atau di danau, itu kalau mancing ketemu ular, itu kita akan sial. Nah, Mas Fajar itu sukanya ketemu ular kandili yang di kolam itu. Nggak tahu kalau Sasa mungkin lebih senang ketemu ikan atau ular, saya nggak tahu. Yang penting kalau ketemu ular itu biasanya ada mitos ya, yang namanya mitos. Itu bisa boncos lah. Atau kalau kita nggak segera pulang ke rumah, ada sesuatu yang membuat kita nanti sial. Kalau di laut, ya iya, saya kalau digaduk-gadukkan itu ya, kalau berangkatnya sudah nggak jelas, kacau, terus umpan tiba-tiba udang hidup mati di perahu apung gara-gara nggak dikasih apa itu alat erator apa eraser apa erator. Nah itu juga pengaruh. Ternyata harus saya akui bahwa persoalan-persoalan di balik misterinya mancing dapat dan tidak dapat itu ya mitos tapi kadang-kadang jadi kenyataan gitu. Kalau saya lebih percaya ini karena ya siapa sih yang enak mancing dalam keadaan pikiran kacau, pikiran tidak bahagia. Padahal kita mau cari bahagia, tapi wong aslinya kita sudah nggak bahagia dulu, terus mencari ya tambah nggak bahagia biasanya. Itu aja secara non teknis saya percaya gitu ya. Artinya ini terbukti berkali-kali. Jadi memang berangkat mancing itu
Kalau tadi Mas Jaya mengatakan akan seperti ngerayu cewek atau ngapeli wanita, itu kalau saya juga. Makanya mancing itu persiapan harus apa yang harus saya katakan nanti untuk rayuan-rayuan saya supaya bisa diterima. Yaitu termasuk peralatan, aksesoris, atau apa juga itu penting ya. Tapi yang paling penting adalah pikiran kita bersih. Pikiran kita pasrah, bersih, dan ya bahagia aja lah. Gitu. Terima kasih Mas Fajar. Oke Pak Kris, selanjutnya ini Pak Jaya, apa tipsnya selama mancing berjam-jam di atas perahu, bahkan di pinggir sungai atau di kolam, itu kok bisa kuat, itu gimana tipsnya Pak Jaya? Itu pertanyaan dari Mbak Sasa, silakan dijawab Pak Jaya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah memancing itu pasti hal yang paling mendasar itu yang muncul itu kok betah sih lama-lama di laut, gitu. Kok betah sih lama-lama di kolam. Padahal sebenarnya kita kan, saya secara pribadi ya, saya nggak pernah mancing sendiri. Pasti selalu ada kawan, entah Pak Kris, entah Mas Fajar, entah Saka di laut. Nah, yang membuat kita tidak bosan itu karena interaksi, karena guyonan, buli-bulian, kadang guyon-guyonan. Nah itu yang membuat mancing kita asik. Dan kalau kita di laut ya, pemandangannya aja sudah menarik gitu. Ini nggak ada, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke situ. Nah itu yang akhirnya refreshing mata itu. Daripada kita di rumah kan, kemudian pikiran kita kalut. Nah ketika kita ke laut itu, kalau saya nggak salah ya, kalau di Bali itu filosofi laut itu tempat kita untuk merilis ya, untuk merilis. Benar ya Pak Kris ya? Merilis sesuatu gitu. Nah, sama, saya ke laut juga seperti itu sebenarnya. Untuk merilis pikiran-pikiran yang kotor, merilis pikiran-pikiran yang jenuh, stres. Akhirnya kembali fresh kita. Kembali menjadi manusia yang seperti sedia kala gitu. Jadi pulang dari laut kita enjoy, gitu. Nggak ada pikiran yang membebani lagi. Nah, itu yang kemudian membuat saya rutin ya, dulu rutin hampir tiap minggu ya, sama kayak Saka itu, nggak pulang-pulang dari rumah. Itu yang menarik. Ya? Jadi Bang Toyib Pak ya? Jadi Bang Toyib, tapi sekarang agak repot ini. Istri saya sudah muring-muring ini. Ini. Ya, kendalanya memang terkadang istri ya. Mas Fajar ketawa-ketawa itu juga kan. Sultan itu. Beruntung Saka belum nikah ya. Kalau nikah mungkin akan merasakan hal yang sama. Gitu. Nah itu mungkin ya Mbak Sasa ya. Nggak bisa digambarkan. Memang perlu ikut nanti. Perlu diagendakan. Kita ikut, kita mancing. Next saya dan Saka nanti akan cari tempat yang istilahnya produktif lah ya. Ada banyak kakapnya. Mungkin kalau di Bolang itu terlalu sering dipancingi Pak. Juga Pak. Tadi Saka juga cerita terlalu sering dipancingin. Penyakitnya grupnya Saka ini juga ya. Grupnya Saka itu hampir tiap minggu di situ. Dikuras ikannya Pak ternyata Pak. Makanya nanti saya perlu cari tempat yang lain. Nah, Saka tadi ada gambaran di Jangkar katanya. Yang dulu pernah saya sampaikan ke teman-teman itu. Perlu kita jajal itu. Katanya kakaknya masih banyak. Berarti next saya boleh ikut ya Pak? Wah harus dong, harus. Sudah masuk di forumnya harus ikut. Tenang, kita ini lengkap ya. Kokinya ada. Hostnya ada ketika di lapangan. Ya, jadi konten hostnya belum ada ya Pak Jaya ya? Iya, perlu lah itu. Oke. Supaya kita bersemangat juga mancing. Oke. Lanjut sekarang. Ya, sekarang Sultan. Kenapa Mas Sultan itu apalagi ketika di kolam itu bisa sebetah itu gitu. Padahal ikannya kecil-kecil yang dipancing itu. Apa yang membuat Saudara Sultan ini bisa betah seharian di kolam atau di laut? Silakan. Nggak betah dia. Unmute dulu, Tan. Nanti Sultan. Tan? Oh, malah keluar.
Kalau gitu lanjut masak. Oh, ini Hukumannya kita dulu. masuk. Oke, ini muncul lagi. Nah, oke. Bisa betah mancing. Ya mungkin ya sebenarnya menikmati ketika nguncal itu, kita ngelempar umpan ke air. Nah, ya, sebenarnya menikmatinya ketika ada samberan ikan itu yang bikin betah. Sebenarnya nggak mikir mau dapat ikan besar atau apa, yang penting ya ada yang makan itu udah apa ya, yang jadi tantangan. Oh ini dapat ikan apa, sebenarnya yang bikin betah. Kalau dapat besar ya berarti rezeki. Ya kembali lagi seperti Saka bilang, mancing itu ya tergantung hoki dan rezeki. Dan kebersamaannya ketika ngumpul bareng teman-teman itu apa ya, jadi fresh pikiran sih. Apa ya, ketika mancing itu kita nggak punya beban mikirin jadi semua pikiran yang ada di tadi kampus atau pekerjaan atau apa itu kita lupa semua. Kita cuma hanya fokus mancing, dapat ikan, happy, ngopi-ngopi, itu sih. Jadi itu yang bikin happy, bikin betah. Kadang nggak pingin pulang, apalagi kalau sudah dapat ikan banyak, itu udah Parah pingin gitu. pulang namanya. Tapi kalau sudah boncos mungkin ya ada. Punyai pulang. Ya mungkin itu Pak Fajar. Oke, siap Bang. Mungkin sekarang ini Master of Pesisir, Mr. Saka. Silakan, Mr. Saka. Master of Pesisir Situbondo. Ya, makasih. Kalau saya sendiri sih, kalau biar nggak bosen nungguin seharian mancing, kadang itu ya guyon, kadang ngerjain teman biasanya. Entah pancingnya yang ditarik dari belakang biar kelihatan dapat ikan, terus ditarik udah ketawa. Kalau yang lain biasanya ya nggak ada sih, ya sama kayak Mas Jaya sebenarnya. Interaksinya yang bikin nggak bosen mancing. Kalau mancing sendiri kayaknya nggak pernah ya, sampai seharian kayak gitu. Mungkin ya 1-2 jam terus udah itu pulang kalau sendiri. Tapi kalau rame-rame bahkan bisa semalaman, pagi baru pulang. Saking asiknya ngobrol. Tapi ada juga sih yang temen yang cuman ngikut terus numpang tidur aja di kapal tadi di pinggir pantai, ada juga kayak gitu. Ya macam-macam sih pengalamannya mancing itu, nggak sekedar mancing terus selesai, enggak. Cuma yang paling asik ya pas lagi bercandanya itu yang bikin nggak bosen. Kalau mancingnya sendiri ya nomor 60 lah kali. Kalau kata Pak Kris. Entah dapat ikan atau nggak pernah mikir ya sebenarnya sih. Yang penting ngumpul bareng, mancing, ya kayak nongkrong di kafe gitu ya. Cuman nongkrongnya sambil mancing. Kegiatannya ya entah jahilin temen, macam-macam sih. Ya gitu aja Pak. Oke. Cuma ini Mas, saya kurang sepakat kalau tidak dapat Mas. Itu karena eman-eman bumbunya sampean yang sudah sampean buat itu, aduh, kalau nggak dapat ikan, kalau akan bumbunya itu luar biasa nikmatnya. Masuk. Itu salah satu momen yang sampai sekarang saya masih merindukan kapan itu bisa terulang lagi gitu.
ya di tengah laut, entah itu di karamba ataukah di kapal bolang gitu kan, mancing dapat ikan fresh, langsung kemudian dibakar di tempat, makan di tempat bersama-sama itu sesuatu yang luar biasa gitu. Oke, dan ini Pak Kris, Pak Jaya, Sultan, sama Saka ini punya tanggung jawab nanti next trip Mbak Sasa harus diajak ya. Oke, jangan lupa. Ya harus, ya sudah masuk forum ini harus ikut lah. Tidak hanya Mbak Sasa, di sini juga ada Mbak Vivi. Jadi berdua nanti bisa menjadi duel. Yang mana orangnya, Mas? Mbak Vivi bisa on screen dulu, Mbak Vivi. Nah, nanti dengan Mbak Vivi. Wah, cocok. Ya, nanti bisa menjadi satu tim berpengalaman dalam mancing, tapi juga tentunya tidak kalah penting adalah kreativitas dalam membuat karya audiovisual, yaitu meramaikan khasanah konten mancing Situbondoan. Ya, kan begitu ya. Oke, sip. Oke, selanjutnya Pak Kris masih ada yang disampaikan, Pak Kris. Kami dulu, Pak Kris. Boleh bagikan tips lagi, Pak. Nah, silakan. Kuncinya kalau pengen dapat ikan ya. Sebenarnya dari benar-benar kata Pak Kris ya, kebersihan hati. Kalau ada pikiran-pikiran yang kurang enak gitu, susah mau dapat ikan. Itu sih pengalaman pribadi soalnya. Satu lagi, jangan lupa mandi, Pak. Biasanya nggak mandi tuh yang. Ya, itu lagi. Lupa, malamnya habis melakukan sesuatu nggak mandi itu biasanya boncos itu alamat. Berarti itu kesalahan saya, Pak Jaya. Saya selalu nggak dapat, tidak pernah mandi setelah. Akhirnya mengaku kan, sekarang kan mengaku kan. Tapi memang menurut saya misteri gitu. Ini satu cerita pengalaman ya. Di mana tempatnya Mas Hendi kalau nggak salah waktu itu umpan sama, mungkin rangkaiannya sedikit berbeda antara saya sama Iral itu ya. Tempatnya sama, pancing berjajar, umpan sama, lokasi sama, keadaan mungkin keceriaan sama, tapi yang disambar ikan punyanya Iral, bukan punya saya. Nah, ini yang salah satu menjadi sampai sekarang pertanyaan. Tidak hanya itu, ketika di kolam itu Pak Jaya sama the child Pak Jaya, putranya Pak Jaya yang kecil itu apa? Siapa namanya Pak Jaya namanya lupa. Pasa. Sama Pasa itu lempar kail itu ditinggal ngobrol sama bapaknya itu bercanda. Yang saya tungguin aja nggak dapat. Itu sekali lempar langsung dapat. Nah, itu sesuatu yang menurut saya apakah ini ada magic kata Pak Kris itu mancing tidak hanya persoalan akademis gitu, tapi juga ada sesuatu. Gelombang apa, Mas? Gelombang apa? Delta, Alpha, bahkan sampai Delta. Zalta apa itu perlu dipikirkan juga menurut saya gitu. Sama sih seperti hal yang lain, mancing ini juga sesuatu ya, kalau kita pengen menggapainya juga kita harus persiapannya harus matang, baik secara teoritis ataupun secara spiritual gitu. Karena terbukti bahwa kepikiran tidak bagus ternyata juga berpengaruh terhadap hasil tidak dapat. Tapi ketika kita persiapan misalkan umpan, terus kemudian rangkaian terkait dengan masalah jam, angin, arus, ternyata juga mempengaruhi kita tidak mendapatkan ikan gitu kan. Nah, makanya next ini apalagi nanti dengan Mbak Sasa, ada juga Mbak Vivi, jangan sampai pengalaman pertama dia itu kita kecewakan gitu. Artinya kita harus track yang banyak. Paling tidak kalau menurut Pak Jaya, saya suka optimisnya. 20 kilo langsung kita dapatkan untuk besok. Yang penting imajinasi dulu, Mas. Ya kan? Harus dibangun dari imajinasi. Ya. Oke, sekarang lanjut mau bagi tips. Bisa Pak Jaya, Pak Kris atau Sultan, silakan. Pak Jaya, kalau bagi tips untuk terakhir. Apa ya, kalau tip mungkin nggak ada ya, karena saya mancing tidak pernah dengan sesuatu hal yang serius ya. Artinya mancing ya wes mancing. Gitu. Mungkin satu aja kalau apa namanya tipsnya ya. Kita harus memposisikan mancing itu seperti sesuatu yang kita cintai. Jadi nggak terpaksa, ketika mancing itu nggak terpaksa. Jadi
filosofinya seperti saya ngejar cewek tadi ya. Pendekatan dengan cewek itu. Pasti saya pelajari dulu, oh gimana karakternya. Nah, kalau kita sudah menjalaninya dengan senang, menjalaninya dengan cinta, itu pasti efeknya manis di belakang. Walaupun boncos tapi juga dengan rasa senang. Walaupun Kan ada kan Mas ya, sesuatu kita ditolak tapi kita legowo gitu loh, kan pernah kan kita kan ya. Iya. Ditolak cewek tapi tetap legowo gitu. Aftershock kata Pak Kris. Kenapa? Kata Pak Kris mengalami aftershock. Ya itu, kalau saya memposisikan mancing itu seperti itu. Seperti kita mencintai sesuatu. Jadi mau dapat kayak mau enggak ya, kita tetap senang. Lanjut, sekarang Mas Saka sudah Sultan, tipsnya Sultan. Kayak tipsnya sudah dijelaskan oleh senior-senior angler. Ya, tipsnya apa ya? Ya, harus mandi dulu, kata Mas Jaya. Gak penting besar itu, yang penting akeh. Yang penting full box. Yang saya ingat dari Sultan ya, yang saya ingat dari Sultan itu nggak pernah membayangkan ikan yang besar apa enggak. Pokoknya dapat aja, banyak aja. Dan itu terbukti ternyata dari kita, dari Mas Fajar, Saka dan yang lain. Yang paling produktif secara kuantitas itu Sultan sebenarnya. Tapi yang secara yang secara ses siapa kemarin terakhir Pak Jaya, tolong dijawab. Oh iya Mas Fajar. Terima kasih. Ya walaupun timunan ya. Master Timunan. Master of Timunan. Oke, begitu Mbak Sasa. Mungkin Mbak Sasa mau menyampaikan lagi. Berarti alat sama umpan itu mempengaruhi juga nggak sih? Alat sama umpan ya. Oke, sangat Mbak. Analoginya seperti yang sama sih. Ini. Saya jawab dulu ya, secara umum aja. Analoginya sama, itu seperti halnya kita membuat film gitu. Ketika capaiannya apa dulu ini gitu. Misalkan ketika kita membuat film capaiannya untuk tayang di bioskop. Berarti otomatis kamera yang kita gunakan minimal harus secara teknologi itu menggunakan sensornya harus full frame gitu. Mau tidak mau gitu, karena nanti yang tayang itu secara size ukurannya up-nya sangat besar. Pun juga sama ketika kita mancing, targetnya apa gitu, ikan wader, ikan kakap, atau ikan apa gitu. Karena yang namanya pancing itu juga secara kemampuannya itu bisa mengangkat berapa kilo ikannya gitu. Nah misalkan yang pengen dipancing hiu jangan gunakan mancing untuk mancing wader gitu, itu akhirnya jadi nggak match gitu. Cuma yang paling penting saya seperti yang disampaikan tadi, mancing itu adalah kebersamaan, terus persoalan yang lain-lain kayak dapat, terus kemudian dapat atau tidaknya itu urusan belakangan. Itu persoalan dapat atau tidak nanti untuk orang-orang yang di rumah yang menunggu, kita bisa mampir ke pasar ikan di Situbondo banyak gitu. Yang penting adalah kebersamaan, bagaimana kita bisa dalam satu hari itu membuat hidup itu lebih berkualitas, itu yang lebih penting gitu. Karena menurut saya itu akan memberikan pesan yang tak terlupakan tentunya gitu. Contoh sederhananya saja ketika mancing terakhir dengan Pak Hari itu sesuatu yang luar biasa gitu. Kita bisa happy, bahkan mulai dari perjalanan dari Jember menuju Situbondo saja sudah itu satu pengalaman yang luar biasa gitu. Itu menurut saya sih. Tapi kalau masalah pancing dan umpan mempengaruhi atau tidak, sangat mempengaruhi Mbak gitu. Itu Mbak Sasa. Ada lagi Mbak Sasa? Enggak. Enggak ya? Tapi saya butuh pembuktian kan ya Pak. Oke. Itu ya didengar Pak Kris, Pak Jaya, Mas Saka, Mas Sultan. Butuh pembuktian dalam tidak waktu yang lama. Jadi silakan nanti segera diagendakan. Jangan sampai memilih hari yang dimana nanti ternyata angin, arus itu tidak baik. Jangan sampai ya. Jadi biar pengalaman pertamanya Mbak Sasa dan Mbak Vivi ini nanti membuat dia ketagihan lagi untuk kemudian kembali lagi ke nenek moyang kita itu seorang pelaut gitu. Artinya biar mereka mengalami bagaimana rasanya di dalam mengarungi di dalam lautan gitu ya. Oke, itu ini sebelum
Cukup Pak Kris atau masih ada lagi Pak Kris? Oke, ini ada satu kayak semacam warning gitu dari Bapak Rektor PSTF Angler gitu. Jadi para pasukan terdepan, terutama Mas Jaya sama Mas Saka ini harus segera mendiskusikan sekarang gitu. Kira-kira kapan gitu? Jangka waktunya paling lambat kapan? Jangka waktunya paling tercepat kapan? Kita bisa kemudian menuju ke laut lagi. Silakan Pak Jaya sama ya, aku Mas masuk Saka. ya. Ya. Kalau di bulan-bulan Agustus ini sebenarnya angin. Angin itu kenceng-kencengnya Mas di bulan-bulan Agustus. Tapi kita bisa punya alternatif sebenarnya. Alternatif itu bisa di Keramba, kemudian bisa di Tambak ya, atau di pinggiran. Nah, itu tergantung teman-teman itu. Kalau kita mau happy, kita bisa di Keramba atau di Tambak mungkin ya. Bandeng atau Mujahid, tentu saja dengan info yang jelas. Nggak langsung-langsungan ya. Itu atau mungkin Saka punya apa namanya? Punya alternatif juga mungkin Saka. Kalau alternatif yaitu ke Tambak kayaknya. Kalau memang udah di laut udah nggak memungkinkan banget, ya larinya mau nggak mau harus ke Tambak atau ke kolam. Cuman di sini untuk Tambak saya kurang paham ya infonya. Untuk Tambak nggak tahu bagus apa enggak spotnya. Cuman kalau bagus buat sekedar have fun sih ada. Buat camp apa nge-camp kayak makan-makan ada sih. Tapi kalau masalah ikannya dapat atau enggak kurang tahu. Ya, mungkin ada tambahan lagi. Oke, silakan Pak Kris mau masuk. Gimana ini? Katanya di Karangtekok itu ada tempat spot bagus dan camping bagus dengan biaya yang murah juga. Saya nggak tahu Karangtekok itu tahunnya untuk latihan militer itu ya dulu ya, yang tentara-tentara itu di daerah Baluran mungkin dekat. Mungkin ya Mas Saka sama Mas Jaya bisa. Ada itu sekarang lagi terkenal gitu loh katanya. Dengan biaya sewa perahu 70.000 atau berapa itu per orang. Itu bisa mancing di lokasi spot-spot yang dijamin ada ikannya gitu ya. Tapi ya nggak tahu kalau sudah mulai memasuki bulan Agustus, ya saya nggak tahu apakah bisa apa enggak. Gitu. Kalau enggak dalam minggu-minggu untuk mengantisipasi apa bulan Agustus datang atau pas bulan Agustus, mungkin pertengahan Agustus September itu yang nggak besar. Tapi kalau awal-awal ini mungkin bisa diantisipasi. Kita sebetulnya saya ingin sekali mancing itu bermalam, semalam aja di tengah kerambanya Mas Hendi atau apa itu pasti lain gitu. Kita belum pernah itu. Jadi kayaknya bisa Pak. Kalau Agustus awal itu bisa Pak. Nggak terlalu kencang masih. Bisa kita agendakan itu di Mas Hendi. Ya, tapi mancingnya malam supaya kita tidak terlalu lelah, jadi bisa tidur di keramba, bisa masak di keramba sambil ya kita berangkatnya sore gitu loh. Kalau saya sudah sangat siap untuk ke sana gitu loh. Saya bingung kok kemarin aja mancing di kolam yang katanya luar biasa di Jember, di Agus Maunis, boncos, tos ya. Jadi satu-satunya jalan ini masih sebelum Agustus berat ini nanti kalau ada musim angin atau ombak besar, sebaiknya 2 minggu atau 3 minggu ke depan ini kita merencanakan ke Keramba itu kita bermalam di sana. Tidak tahu terserah Kerambanya Mas Hendi atau teman-teman Mas Saka atau Mas Jaya di situ Bondo. Tapi salah satu alternatif untuk mengantisipasi bulan Agustus datang sebelum
gede banget, kan bisa bermalam di situ kan aman toh biasanya kalau masih awal-awal. Loh, malam ya nggak apa-apa, ya sama video. Rasa nggak apa-apa. Yang penting jangan khawatir, pulang utuh, berangkat utuh, pulang utuh gitu. Utuh anunya, segala-galanya. Tenang aja. Tapi kendalanya nggak ada pancingnya, Pak. Pancing kamu hanya tinggal bilang gitu, semua pasti mendatangi kamu. Semua langsung menawarkan diri. Semua langsung. Semua langsung mancing. Semua langsung mancing. Kamu bilang umpannya apa? Kamu nggak usah mikirkan umpan. Kamu tuh hanya bawa niat. Kacau. Kamu bawa celana aja. Kacau. Ini mulai kacau. Mulai kacau ini. Pokoknya tolonglah, ini serius ini. Saya sebelum memasuki bulan-bulan paceklik atau bulan-bulan besar untuk mungkin 2 atau 3 minggu ke depan kita merencanakan ke Krambah. Itu aja usulan saya. Langsung diagendakan, Doro. Yang penting disetujui. Langsung diagendakan, wis. Gini, kalau agendanya kita manut Doro. Enggak, gini Mas saya menengah ya, gini. Pada prinsipnya spesial bakar nanti. Pada prinsipnya Pak Kris itu menginginkan kita mancingnya di Krambah. Ya, pada prinsipnya itu. Apalagi tadi disampaikan bulan-bulan Agustus itu kan anginnya besar. Dan salah satu yang memungkinkan tempat yang nyaman, kita bisa ngobrol, tempat yang sangat strategis cuma di Krambah. Kalau kita naik kapal, itu persoalan nanti. Waktunya terbatas, kalau di Krambah kan tidak. Pun juga sama gitu, ketika di Krambah, dapat ikan, masyarakat juga langsung bisa mengeksekusi gitu kan. Artinya kita bisa menikmati hasil tangkapannya itu dengan apa ya, dengan sukacita, bahagia gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi PR sekarang adalah Mas Jaya sama Mas Saka silakan untuk mengobservasi keadaan di lapangan. Itu kira-kira di hari Sabtu minggu keberapa yang kemudian secara angin, arus itu memungkinkan untuk kita berangkat ke sana. Gitu ya. Siap. Gitu ya Mas Saka ya. Iya, tok ae Pak saya. Oke, kira-kira itu sebelum saya akhiri diskusi obrolan santai tentang pengalaman mancing itu hobi, walaupun boncos tetap berjalan ya. Ini ada beberapa quote dari seorang master mancing ingin saya bacakan ya. Memancing adalah tentang melempar umpan dan menunggu. Menunggu jika keseluruhan sedang berpihak pada kita, hingga umpan yang telah dikorbankan tidak terbuang sia-sia. Semua tentang hal tidak terduga yang diberi nama rezeki. Ada rezeki, tidak akan banyak umpan terbuang. Belum ada rezeki, ulangi memasang umpan baru dan kembali menunggu dari awal. Banyak pula orang yang menganggap memancing sebagai suatu bentuk olahraga demi menghilangkan kesan ketidakseriusan seperti yang biasa tertangkap dari sebuah hobi. Bahkan demi menghilangkan harkat memancing, tidak sedikit yang telah mengeluarkan banyak uang dan waktu. Padahal kita kan bisa saja membeli ikan itu di pasar atau supermarket besar, hasil dari tangkapan para nelayan yang pekerjaannya memang menangkap ikan atau mungkin dari peternak ikan. Bahkan kita tidak usah repot dengan mencuci dan membuang siripnya karena seringkali ikan-ikan itu sudah dikemas dengan baik dan rapi. Melatih optimisme, katanya sih, selain melatih kesabaran, juga untuk meningkatkan rasa optimisme dalam diri. Maksudnya, optimisme bahwa pasti akan dapat ikan dan pulang dengan bahagia membawa ikan-ikan dan disambut istri atau suami atau pacar dengan anak yang tersenyum berbunga-bunga. Alah, kalau dramatisir. Dari Bapak Kristanto Peraharjo. Terima kasih, sekian obrolan santai mancing pada siang hari ini. Saya akhiri, sampai ketemu di next trip. Kita tunggu kabarnya dari Pak Jaya dan Mas Saka. Terima kasih, selamat siang.